Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ibadah harus disertai dengan ilmu. Kalau ibadah tidak disertai dengan ilmu, maka gampang sekali dipermainkan oleh setan, sehingga merasa dirinya itu lebih dari orang lain, merasa dirinya unggul dari orang lain. Kalau ada orang yang beribadah seperti itu, merasa dirinya unggul dari orang lain, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ibadahnya menjadi sia-sia. Dan kadangkala setan melalaikan seperti itu, sehingga ketika orang banyak ibadahnya, ketika orang itu beribadah melampaui ibadahnya orang lain, tapi pada saat itu imannya malah berkurang, maka akan ada perilaku yang tidak baik pada dirinya. Oleh karena itu, setan mudah melalaikan apa yang kita lakukan. Dan ketika setan melalaikan kita terhadap apa yang kita lakukan, seharusnya ibadah kita diterima oleh Allah menjadi tidak diterima oleh Allah karena dilalaikan oleh setan. Karenanya setan juga menjadikan kita itu lupa terhadap apa? Lupa terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Siapa orang yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah petunjuknya, maka tidak akan tambah apa-apa kepada Allah kecuali hanya jauh dari Allah. Artinya orang untuk memperoleh petunjuk itu asalnya adalah dari ilmu. Orang ketika dia tidak punya ilmu, atau seandainya punya ilmu tetapi hatinya tertutup, maka orang itu juga nggak bisa menerima petunjuk. Karenanya orang yang hatinya tertutup, dia merasa dirinya lebih dari orang lain, dan itu memang pekerjaannya setan. Sehingga setan itu melupakan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, siapa orang yang tambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi enggak tambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa budan, tidak tambah apa-apa kecuali hanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu memang yang dikehendaki oleh setan. Maka para imam-imam madhab, walaupun mereka memiliki perbedaan di dalam ibadah, bukan perbedaan akidah tapi perbedaan amaliyah, mereka saling tasammuh, antara yang satu dengan yang lainnya saling tasammuh. Contoh kecil saja, Imam Syafi'i ketika melakukan sholat subuh, ia melakukan kunut subuh. Muridnya bernama Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat subuh tidak melakukan kunut subuh. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i sama sekali, enggak pernah. Dan bahkan Imam Syafi'i mendorong kepada Imam Ahmad bin Hanbal supaya mendalami hadis Nabi SAW, dan bahkan berpesan, kalau engkau menemukan hadis lebih sahih dari hadisku, maka tinggalkan hadisku, ambil yang lebih sahih itu. Ini omongan orang alim terhadap orang alim, orang yang mengetahui hadis ini sahih atau tidak sahih, bukan omongan orang alim terhadap orang awam. Karena apa? Orang awam seperti kita nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Kenapa demikian? Karena kita tidak dibekali dengan ilmu hadis. Oleh karena itu, ketika seseorang
ilmunya sangat luas, ilmunya sangat dalam, dia tidak akan pernah menyalahkan amaliyah orang lain. Orang yang ilmunya serampangan itu gampang menyalahkan amalan orang lain. Contoh, membaca surah Yasin malam Jumat masuk neraka. Ini kan Masya Allah, masa baca Yasin masuk neraka? Padahal baca Al-Quran itu diperintahkan. Kemudian zikir rame-rame sesudah sholat fardu itu dinyatakan dia juga masuk neraka. Masa gara-gara zikir masuk neraka? Yang seperti itu sangat bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Di dalam ibadah ini Rasulullah sampaikan ikhtilaful ulama'i rahmah. Ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat bagi kita umatnya. Kenapa demikian? Kalau kita nggak bisa begitu, kalau kita nggak bisa melakukan yang ini, boleh kita melakukan yang ini. Karena pada zaman Rasulullah SAW itu sudah ada, zikir keras itu sudah ada. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an itu menyampaikan bahwasanya pada zaman Nabi itu ada zikir rame-rame, tapi Nabi tidak mempermasalahkan. Loh, ini kok ada orang zikir rame-rame setelah Rasulullah SAW wafat, sekarang ini katanya mau kembali ke Al-Quran, katanya mau kembali ke hadis, akan tetapi kita langsung memahami Al-Quran enggak bisa, karena kita tidak hidup pada zaman Nabi. Kita langsung ke hadis enggak bisa, karena kita hidup tidak zaman Nabi. Lalu bagaimana caranya? Ya melalui ulama. Jadi ilmu yang cukup itu diperlukan untuk menambah hidayah kita kepada Allah. Tapi tidak ada jaminan ilmu banyak itu memperoleh hidayah dari Allah kalau seperti mangkok yang telungkup. Kalau seperti mangkok yang mangap menghadap ke atas, maka dia akan mudah memperoleh hidayah. Tetapi kalau hatinya seperti mangkok yang murab begini, seberapa banyak hujan yang turun dari langit tidak akan pernah ada yang masuk. Selanjutnya kita tunggu ada yang lewat berikut ini. Pendengar Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang menuntut ilmu, hatinya seperti mangkok murab seperti ini, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa. Ilmu nggak diperoleh, hidayah nggak diperoleh. Tetapi ketika dia seperti mangkok melumah seperti ini, dia akan cepat memperoleh hidayah, dia akan cepat memperoleh ilmu, dia akan cepat memperoleh hidayah. Kenapa? Apa yang turun dari langit akan masuk ke dalam mangkok itu. Tapi kalau murab seperti itu, hujan seharian tidak akan pernah masuk ke dalam mangkok itu. Itu artinya apa? Artinya kita disuruh tawadhu, kita disuruh rendah hati, kita disuruh memuliakan orang, tidak menonjolkan diri. Karena ketika kita hanya menonjolkan diri, maka yang terjadi kita akan mudah diganggu oleh setan. Karena itu jangan sampai kita mudah diganggu oleh setan, sehingga setan melupakan kita dari sabda Nabi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa budan. Siapa yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah petunjuknya, maka tidak tambah apa-apa kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau orang itu hatinya keras, hatinya seperti mangkok yang telungkup, yang benar hanya dirinya, orang lain semuanya salah, yang masuk surga hanya dirinya, yang lain semuanya neraka, yang sesuai sunnah hanya dirinya, yang lain semuanya bid'ah. Maka apabila ada orang yang seperti ini punya perilaku,
maka naudzubillah tsumma naudzubillah itu seperti mangkok yang murep. Sementara ulama salaf itu tidak sama sekali mengajarkan hal yang demikian. Kalau orang bisa seperti itu, maka akan mudah diganggu oleh setan laknatullah alaihi, sehingga setan juga melupakan hadis Nabi SAW pada dirinya, asaddun nasi adzaban au ta'dziban, sedahsyat-dahsyatnya siksa bagi manusia, artinya orang itu akan memperoleh siksa yang paling dahsyat yaumal qiyamati, di hari kiamat. Siapa itu? Alimun lam yanfa'hullahu biilmihi, seorang alim yang tidak dijadikan oleh Allah ilmunya bermanfaat. Ketika dia punya ilmu, ilmunya hanya untuk menyesatkan orang. Dibolak-balikkan fakta ilmu itu, dibolak-balikkan. Umpamanya gini, ketika seseorang melakukan amalan yang berbeda dari dirinya, umpamanya tahlilan lah, yasinan, tahlilan, kemudian dikatakan di zaman Nabi kan nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada maulidan, nggak ada Isra Mi'ratan. Kalau seandainya dia berpandangan seperti itu, ya memang tidak ada di zaman Nabi, maulidan itu nggak ada. Nabi masih hidup, bagaimana kita mau mendengarkan ceritanya Nabi? Kan Nabi masih hidup. Dan ini yang dimaksud dengan bid'ah yang menyebabkan orang masuk neraka, itu tidak seperti itu. Seperti Imam Nawawi mencontohkan bid'ah yang menjadikan seseorang masuk neraka, itu seperti apa? Seperti dalam sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang bekerja pada orang kaya, akan tetapi orang ini sudah menikah lalu berzina dengan istri dari majikannya itu. Kemudian ketahuan dan dia mengaku kalau ia berzina, lalu mau dihukum rajam. Ketika mau dihukum rajam, apa yang terjadi? Ketika mau dihukum rajam, orang tuanya tidak terima, ingin menebus anaknya yang melakukan zina tadi dengan 100 ekor kambing dan 1 budak perempuan. Maka ketika digadukan ini kepada Nabi, karena Nabi masih hidup, jadi kalau mau ikut Nabi langsung, ya itu harus hidup di zaman Nabi. Kalau sekarang tidak bisa, kita harus ngikuti Nabi melalui ulama. Langsung disampaikan. Ketika disampaikan, apa kata Nabi? Kambing-kambing itu rudda alaika, kembali kepadamu, dan juga budak perempuan ini juga kembali kepadamu. Ini contoh dari bid'ah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Artinya apa? Artinya aturan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Rasulullah, kemudian dirubah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Kan aturan orang yang memperoleh hukuman dari perbuatan zina yang muhson itu kan rajam. Kenapa kok mau diganti dengan 100 ekor kambing dan 1 budak sahaya? Itu artinya merubah tatanan, merubah aturan, merubah tata tertib yang sudah ditentukan oleh Rasulnya. Kemudian Syekh Utsaimin itu juga menjelaskan di dalam beliau menyampaikan mensyarah hadis Arba'in Nawawi, beliau menyampaikan seseorang yang berpuasa di tanggal 1 Syawal itu hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena dia menentang aturan, merubah aturan. Aturan yang ada di dalam 1 Syawal itu adalah haram hukumnya melakukan puasa. Maka orang yang melakukan puasa di tanggal 1 Syawal itu berarti dia telah melakukan kebid'ahan. Kemudian beliau juga sampaikan tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah
12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Itu ketika seseorang berpuasa hukumnya haram. Siapa orang yang berpuasa di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah yang seperti ini, hari-hari tasyrik yang seperti ini, hari nahar dan hari tasyrik seperti ini, maka orang itu telah melakukan kebid'ahan. Kenapa demikian? Karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya bid'ah itu adalah yang tidak ada landasan dalilnya. Dia merubah aturan. Dan bahkan Syekh Al-Albani itu juga menyampaikan orang naik haji itu ke Baitullah. Kalau ada orang naik haji ke Kerinci selain ke Baitullah, umpamanya ke Kerinci, itulah yang disebut dengan bid'ah. Kenapa? Merubah aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Tapi kalau ibadah itu belum ditetapkan aturannya oleh Rasulullah, seperti fadkurullaha dzikran katsira, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak, ini dalilnya sifatnya umum. Maka ketika kita punya dalil sifatnya umum seperti ini, maka zikir kapan saja boleh. Zikir saat ada orang meninggal boleh, zikir saat tidak ada orang meninggal boleh, zikir malam Jumat boleh, zikir malam Senin boleh, malam Rabu boleh, kapan saja boleh. Dan ketika kita diperintahkan untuk menuntut ilmu tapi tidak ditentukan waktunya, maka kapanpun juga boleh. Mau nuntut ilmu, misalnya daurah mingguan, juga enggak masalah. Atau daurah Jumatan, juga enggak masalah. Kenapa? Karena memang tidak ditetapkan tata caranya. Maka asalkan di situ ada dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, itu tidak masalah. Karena apa? Sifatnya masih umum, kecuali ada dalil khusus seperti sholat subuh itu 2 rakaat. Maka enggak masalah sholat subuh 2 rakaat, dan memang harus sholat subuh itu 2 rakaat. Untuk pembahasan kelanjutannya kita tunggu satu lagi yang lewat ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, satu contoh sholat subuh 2 rakaat. Lalu ada yang bertanya, kan nggak ada larangannya sholat subuh 3 rakaat, kenapa nggak harus 3 rakaat saja? Maka orang yang seperti ini tidak memahami dalil usul fikih. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya 2 rakaat, berarti lebih dari 2 rakaat atau kurang dari 2 rakaat itu merupakan larangan. Maka itu perlunya ketika itu belajar itu menyeluruh, tidak hanya sepotong-sepotong. Kita belajar agama, kalau kita memang mau menggali dalam, kita juga harus punya dasar ilmu usul fikih. Lah, kan Nabi nggak pernah ngajarkan ilmu usul fikih. Nah, ini salahnya di situ. Ini nama ditentukan oleh ulama, tidak ditentukan oleh Nabi. Seperti istilah wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, itu juga ditentukan oleh ulama, bukan oleh Nabi. Nabi hanya mencontohkan apa yang Nabi lakukan, ditunjukkan. Satu contoh, ketika orang sekarang ini sholat di bulan Ramadan, sholat taraweh, kita nyebutnya itu adalah sholat taraweh atau qiyamul lail, dan kita menganggapnya sunnah. Lalu Nabi mencontohkan pada saat itu, ketika malam Ramadan Nabi pergi ke masjid kemudian terus sholat. Begitu sholat, beberapa hari Nabi tidak ke masjid, lalu besoknya lagi Nabi ke masjid lagi untuk melakukan sholat malam. Dan sholatnya itu pun tengah malam, bukan Nabi sholat isya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi pengen menunjukkan kalau sholat ini tidak wajib, maka dikatakan ini adalah sunnah. Nabi tidak mengatakan
sunnah itu tidak mengatakan. Cuman Nabi mengatakan tidak ingin memberatkan umatnya. Karena apa? Karena kalau seandainya Nabi itu terus-menerus melakukan sholat malam pada saat itu, maka sholat taraweh itu menjadi wajib. Maka itu semua dicontohkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi, lalu dinilai oleh para ulama, diikuti oleh para ulama. Jadi orang yang punya ilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya, artinya ilmunya dia tidak amalkan, dan bahkan ilmunya justru malah menyeret orang dalam kesesatan, maka orang yang seperti ini adalah seberat-beratnya orang memperoleh siksa nanti di hari kiamat. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar ketika kita melakukan sesuatu bisa dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul katsiran fid du'ai ta'liman li ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kepada umatnya sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa maksud dari ilmu yang tidak bermanfaat itu? Maksudnya adalah ma la yusahibuhu amalun wa la yu'danu fi ta'limi syar'an. Ilmu yang tidak dibarengi dengan amal dan ilmu yang tidak boleh diamalkan. Ada ilmu yang tidak dibarengi dengan amal dan ada ilmu yang tidak boleh diamalkan. Seperti apa ilmu yang tidak boleh diamalkan? Seperti ilmu sihir. Ilmu sihir itu tidak boleh dipelajari kecuali kalau mempelajarinya untuk mengetahui saja bagaimana ilmu sihir itu, yang gunanya untuk melawan ilmu sihir itu sendiri. Au ma la yuhadzibul akhlaq. Atau ilmu yang ketika dipelajari justru malah tidak mendidik akhlak yang baik, akhlaknya malah menjadi tidak baik. Maka orang yang seperti itu tidak boleh mempelajari ilmu yang ilmu tidak bisa mendidik akhlak, tidak boleh mempelajari ilmu yang menyelakakan orang lain. Maka orang yang mempelajari ilmu yang seperti ini itu tidak boleh. Karenanya ketika seseorang memperoleh ilmu, itu harus ilmu yang bermanfaat. Itulah kenapa Rasulullah SAW sampaikan dengan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Ketika seseorang hatinya tidak khusyuk, maka orang yang seperti itu biasanya akan keras, hatinya akan keras. Sholat, dia sholat, tapi sholatnya asal-asalan saja. Orang yang seperti itu tidak suka zikir-zikir kepada Allah. Orang yang seperti itu tidak suka kalau mendengar kalam Allah. Al-Quran dibaca, dia merasa kepanasan. Ada orang yang berzikir keras-keras, dia merasa kegelisahan. Maka orang yang seperti itu mestinya dia berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa qalbin la yakhsha, hati, ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, ya Allah, aku berlindung padamu dari amal yang tidak diangkat, artinya amal yang tidak diterima. Kenapa? Sia-sia amal apabila tidak diterima. Wa du'ain la yusma, dan aku berlindung padamu ya Allah dari doa yang tidak didengar. Ketika doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah doa kita. Karenanya Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma.
supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu kita bisa bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah ilmu yang bisa dibarengi dengan amal. Kita bisa mengamalkan semampu kita. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.